Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ibu-ibu Aisyah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya memuji syukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, khususnya nikmat majelis ilmu yang diberikan kepada kita sekalian. Sekalian tak melihatkan di YouTube saya. Karena yang ngikut itu kan juga kadang lumayan banyak gitu. Apa-apa gini aja ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, salat salam senantiasa mari kita bacakan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang ketiga, saya mohon maaf bulan kemarin saya lupa pengajian ya. Tentunya pengajian saya lupa di telepon, masih di Pasuruan ya. Maka untuk pertemuan sore ini langsung dirapel penggantinya bulan kemarin ya. Materinya yaitu melanjutkan tema tentang pentingnya kita mengetahui mana yang najis, mana yang tidak najis, dan mana yang dianggap tidak najis padahal yang kemarin saya bacakan hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah, Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis tentang percikannya barang najis yang tak kelihatan mata. Ternyata atau sebenarnya memang ada najis, cuma kita tidak tahu begitu. Dan dalam cerita hadis tersebut adalah kisahnya orang yang oleh Nabi yang kuburnya itu oleh Nabi diberi pelepah kurma. Masih ingat ya? Masih ingat bahwa Rasulullah SAW pada saat berada di perjalanan bersama para sahabat tiba-tiba berhenti, dan kemudian pada saat berhenti Rasulullah SAW itu ininya lengan bajunya nih gemetar, bergerak begini, gemeteran, ruidah ummu qamisihi begitu. Lengan bajunya kelihatan bergetar. Kenapa? Karena melihat Nabi diperdengarkan oleh Allah ya, diperdengarkan, bukan mendengar sendiri. Jadi kalimatnya perlu jelas, diperdengarkan dengan mendengar sendiri. Nabi diperdengarkan dua jenazah yang oleh Allah disiksa gara-gara dosa kecil, yaitu yang pertama dosanya gara-gara orang yang kencing tapi tidak benar cara membersihkan najis kencingnya. Membersihkan najis kencingnya sudah benar memang dibersihkan, tetapi percikan kencingnya tidak diperhatikan. Gitu? Nah, kemarin sudah saya contohkan, saya sampai memberikan simulasi wong wedok kencing sing bener kayak apa dan yang nggak benar seperti apa. Karena ketika perempuan ataupun laki-laki juga sama saja. Ketika laki-laki itu kencing, misalnya kencingnya berdiri, lalu percikan kencingnya itu ngena ke celana atau tidak ngena celana, tapi airnya itu mercik, kencingnya itu jatuh ke air, airnya mercik ke celana, maka pada saat itu percikan najisnya tersebut dihukumi najis. Begitu. Ini persoalan fiqhiyah, bahwasanya
ketika misalnya ada orang kencing, di sini ada air, lalu kencingnya ngena air, airnya mercik ke kencing, airnya mercik ke pakaian, maka pada saat mercik ke pakaian, ya tentunya pakaiannya najis. Nah bagaimana Ustaz tidak tahu? Maka sebelum tidak tahu itu panjenengan butuh tahu. Ya. Nah dalam hal ini, dalam hal ini yang paling rawan sekali saya selalu memberikan contoh bahwasanya ketika perempuan itu kencing, khususnya perempuan ini yang saya gambarkan itu kalau kencing duduk, kemudian celananya itu diturunkan sampai lutut. Setelah diturunkan sampai lutut, pakaiannya ngeber-ngeber ke bawah. Iya toh? Pakaiannya ngeber-ngeber ke bawah. Kan maaf ya, itu logonya ini. Ya, terus setelah itu panjenengan maaf. Lah, gini, cupur. Di sini ini air kencing semua. Lalu mercik ke pakaiannya panjenengan. Lalu terus sholat dengan pakaian tersebut. Ya apa itu? Gak bahaya kan? Ya bahaya lah, soalnya najisnya kena pakaian begitu. Nah hari ini saya melakukan review sedikit bahwasanya saking pentingnya masalah ini, Nabi itu gemetar gara-gara orang yang disiksa itu gara-gara tak menjaga najisnya kencing, dan percikannya kencing, percikatnya air yang kena kencing. Maka dalam hadis itu ada, dalam fikih itu ada bab namanya istibro atau istinzah. Istibro, bukan istinja. Istinzah. Istinzah itu bukan hanya bebas dari, bukan hanya bersih dan suci, tapi betul-betul dijaga sampai jauh dari perkara najis. Begitu. Jelas guys sampai di sini? Keterangan saya jelas. Saking pentingnya itu Nabi berhenti, kemudian ini loh, di dalam Sahih Ibnu Hibban ini kitabnya, di dalam Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi minta sahabat untuk ngambil 2 pelepah kurma, yang satu diberikan ke orang yang kencingnya tadi itu mercik ke pakaiannya nggak benar bersucinya. Kemudian yang berikutnya kepada yang satu itu tukang adu-adu. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai kanjeng Nabi, hal yanfa'uhum dalika. Iya, itu pelepah kurma itu manfaat enggak untuk orang mati 2 ini? Katanya Nabi, na'am, iya, yukhaffaf anhuma atau yukhaffif anhuma madamata rotbataini. Jadi ini akan memberi manfaat, meringankan siksanya 2 orang ini selagi pelepah kurma ini masih basah. Selagi masih basah ditancapkan di kuburan, maka orang yang ada di kuburan ini dapat diringankan keterangan ulama ahli hadis seperti di dalam kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, kemudian dan di keterangannya kitab Duror As-Saniyah diterangkan bahwasanya karena pelepah kurma ini kalau masih belum kering itu bertasbih kepada Allah. Bacaan tasbihnya ini oleh Allah digantikan menjadi keringanannya siksaan. Riwayat Imam Bukhari dan riwayat Ibnu Hibban, ya. Riwayat Ibnu Hibban. Saya bacakan hadisnya, yukhaffif anhuma madamata rabbataini. Dapat meringankan siksaannya selagi masih basah. Belum mengerti. Begitu. Jelas guys sampai di sini? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, apalagi yang menjadikan kita ini keliru dan lalai bahwasanya najis sekecil apapun oleh Allah tidak disukai. Sebagaimana dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi yang disebutkan oleh Allah bukan munadzifin atau an-nazifin, bukan. Ya,
tapi mutatoh. Ini apa bedanya suci dengan bersih? Kenapa? Ayo definisikan bareng-bareng dulu. Apa bedanya suci dan bersih? Bersih belum tentu suci. Suci sudah pasti bersih. Atau bisa jadi suci tapi kotor. Apa contohnya? Tanah untuk tayamum gitu loh. Kan kotor loh. Tapi itu suci dan mensucikan. Selagi di situ tidak ada kotorannya ayam, kotorannya kucing, dan kotorannya wong dinoyo. Iya, itu suci. Iya, ya bukan wong dinoyo, ya termasuk wong, pokoknya wong lowo waru aja gitu ya. Saya PCM lowo waru saya. Iya, ya termasuk saya dan pacarnya. Maka orang bersuci itu pakai barang kotor apa contohnya? Bertayam. Nah, tapi dan mensuci. Maka terma agama itu tidak selalu lurus dengan cara berpikir kita. Iya. Maka kotor itu ya juga termasuk kotor tapi suci. Apalagi kotor tapi suci. Nopo? Sperma. Nah, sperma ini kotor, nopo boten? Kotor tapi suci. Lha kok? Lek sperma dihukumi najis, sama niki najis kabeh karo aku. Ya, tapi mau tidak mau kita kan tidak bisa menentang wong itu apalagi suci. Ini suci. Ingus niki kecuali bercampur darah, nah darahnya yang najis. Lalu apa lagi? Itu. Nah, itu niki suci tapi menjijik. Tapi suci. Siapa yang menghukumi suci? Agama. Nah, saya bilangin tadi, apa konsekuensinya kalau sperma itu najis? Ya manusia najis kabeh. Iya enggak? Yang najis itu spermanya anjing dan babi. Itu najis. Maka kalau ada babi nikah sih. Kawin karo wedhus. Wedhuse anaknya jadi halal. Wedhus rabi karo kerek. Ya rabi lah orang nikah. Nek nikah pakai akad. Iya, kudu jelas itu. Maka undang-undang perkawinan sakjane sing tepak ditulis undang-undang pernikahan. Wong kawin niku durung mesti nikah. Tapi wong nikah mesti kawin. Iya, mesti kawin. Loh, ini bab agama loh, itu jelas loh. Lek panjenengan dan saya keliru meletakkan istilah itu ya keliru dalam bersikap gitu. Ya, ingus suci. Tapi kotor. Nggih? Ya, ludah niki suci tapi kotor. Ya, sepakati nggih? Sepakati niki terminologi agama yang harus kita pahami. Maka orang itu ngenak pakaian ya gak najis. Wong itu kok kecuali itunya ludahnya bercampur darah. Yang najis bukan itunya, bukan ludahnya, tapi darahnya itu. Jelas sampai di sini? Jelas. Terus, ngapunten mohon maaf. Ini loh. Ini tidak najis, tapi kok kotor karena ini keringat. Maka sebagian ulama menghukumi keputihan itu tidak najis. Tapi sebagian yang lain menghukumi najis. Karena ada satu dianggap keringat, satu ini dianggap ini keringat. Sejenis keringat. Begitu. Satu menghukum, oh enggak, ini keluar dari perut. Sehingga najis. Begitu. Jadi ada dua pendapat dalam hal menghukumi keputihan. Ini apa keringat, apakah kotoran dari dalam? Nah, ini perlu mendatangkan dokter UMM ini. Dokter kandungan, spesialis. Sakjane keputihan itu apakah keluar dari perut? Kalau keluar dari perut, itu najis.
Tapi kalau ternyata sebenarnya itu sejenis keringat yang ada di rongga kemaluan, maka tidak najis. Termasuk yang ada di rongga dubur, maaf Bu ya, ini bapak kudu detail, ya, kudu detail. Kalau nggak detail nggak tepat nanti. Begini, maaf ya, amit sewu ya. Ini dalam rangka meluruskan agama, ya, bagian dari agama. Jadi maaf, amit sewu. Kalau sampean sekarang dan saya, ininya dimasukkan ke sini, di pinggir-pinggirnya, lalu diginikan. Enggak, bau apa enggak? Mau. Itu najis apa enggak? Oh tidak. Tidak najis. Ini namanya najis yang makfu. Ditoleransi. Karena enggak mungkin panjenengan ini diginikan enggak bau itu. Mesti ada baunya. Tapi itu makfu, maka ada najis-najis yang ditoleran. Di antaranya yang ada di sekitar vagina, yang ada di rongga dubur, itu mesti bau. Tapi itu tidak ataupun dianggap najis, cuma ditoleran. Nah begitu. Nah itu penjelasannya ulama-ulama tentang bab najasah. Begitu. Sehingga kalau misalnya kita ini 2 hari 2 malam, maaf, gak BAB dan sekaligus gak mandi. 2 hari 2 malam gak mandi dan gak BA, cuma ada nggak jaminan di sekitar duburnya gak bau? Ya pasti mampu. Iya. Tapi di situ di makfu. Kenapa? Panjenengan nggak mungkin menjaga 24 jam itu. Setiap 1 jam ditisui pakai baby tisu. Kan nggak mungkin. Ya itu namanya yang apalagi yang dimakfu. Kotoran di jalan. Sampai lewat di jalan, lalu kehujanan. Ya toh? Hujan, sama masa tahu di situ ada najis? Kan tidak tahu kan? Naik sepeda motor, naik ebit itu kan dekat ke bawah. Ya. Nyiprat dan diciprati. Sampai tidak tahu di situ ada najis atau tapi itu dimakfu. Kenapa? Masyaqqatul ihtiras. Karena itu bagian perkara yang sulit dihindari. Kecuali nyata-nyata memang sampean diciprati jalan itu sepeda motor. Sampean numpak ebit, lawannya numpak repo. Reponya itu nyata-nyata ngelindes kotoran sapi petang kilo. Tingginya sekian dia. Hujan ceplok, sudah nyata-nyata kelihatan ada foto, baru sampai hukumi najis. Tapi kalau panjenengan cuma maaf ya, lewat air gak kelihatan di sini kan ya bau air apa namanya, air banjir gitu. Ya itu makfu itu. Karena masyaqqatul ihtiras. Karena itu bagian daripada perkara yang susah dihindari. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu memudahkan kepada kita. Maka kau usah nyiprat, cuprot, najis. Padahal diginikan yang nggak ada bau. Kata sembahyang kecipratan. Iya, kata sembahyang kecipratan. Iya, oleh kecipratan cuek 100.000-an. Kecipratan aja. Begitu, itu bagian daripada makfu apa sih makfun maaf ya, yang nyata-nyata kelihatan ceprot, waduh celedong sapi setengah kilo di sini desa ya itu makfu apa ya itu nyata-nyata karena memang nyata kelihatan. Nah, itu tidak bisa itu ditoleransi, sudah nyata kelihatan. Yang terakhir sebelum tanya jawab, mana pertanyaan bawah? Belum ada pertanyaan. Kalau sudah gak ada yang nanya, ini berarti sudah pondok pinter kabeh, gak usah ngaji hari ini ya. Terus yang terakhir adalah ini ibu yang pakai long dress, pakaian panjang sampai ngeber nyapu halaman ataupun nyapu lantai dan seterusnya. Lihat itu bagian dimakfu. Kenapa? Karena Ummu Salamah bercerita kepada Nabi. Karena Nabi bagaimana pakaian yang sampai
ngeber-ngeber itu. Nah, itu bisa disucikan yutahhiruhu ma ba'dahu. Jawabannya Nabi. Yang dapat mensucikan adalah gesekan kedua, ketiga setelahnya kena. Paham maksudnya? Jadi gini Bu, misalnya ya saya lewat nih, lalu sarungnya kena kotoran ayam, kering lagi, ataupun bahkan basah, ngesek, seret. Iya. Lalu setelah itu keduanya kena pasir, seret. Lalu yang ketiga kena debu, seret. Yang keempat kena panas, seret. Yang berikutnya kena lagi, seret, 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 seret. Habis sampai maka itu sudah bisa nah gitu. Oke. Paham? Maka dalam mazhab Hanafi, menurut hadis ini, mensucikan najis itu orang kudu karo banyu. Menurut cara pandangnya Abu Hanifah, digosok itu wis yang bisa digosok. Contohnya apa? Sandal. Sandalnya panjenengan ini kesini kan panjenengan bawa sandal loh. Iya. Sandal apa sepatu? Sandal. Ya bawa sepatu kok sandal podo mau. Iya. Jadi kalau di sini sandal kok kena nginjak kotoran ayam. Iya, nginjak kotoran ayam. Untuk bisa disucikan sampean gosok. Ya, ini. Sampai habis. Sampai habis sepatunya tambah bagus. Ya. Enggak, sampai habis. Maksudnya sampai najisnya sampai habis. Terus setelah najis diginikan, sampean ambu gini. Oh sudah gak bau, berarti suci. Digosok ke pasir, digosok ke rumput, lalu ke pasir lagi, ke rumput lagi, ke pasir lagi, ke rumput lagi, ke pasir lagi, ke rumput lagi, ke budal-budal. Ya. Nah, digosok lagi. Terus setelah itu panjenengan gosok ke yang kering. Nah, udah berarti panjenengan itu sandalnya tapi kok nah ini penyebabnya kotor tapi sandal yang diginikan tidak ada bau kotoran berarti berdasarkan hadis Ummu Salamah. Paham ya? Nah, bonusnya adalah kamar mandinya panjenengan pintunya itu dibuat tertutup sampai lantai. Kenapa? Bolong-bolong di bawah itu. Kalau panjenengan mandi, jebor, mari pipis langsung cepot. Ya jenenge jebol kamu cepil kan mungkin ya. Lah dibuke gede lah mune jebar. Cepot. Mau tidak mau nanti kemungkinannya mercik keluar. Iya, mercik keluar. Iya. Setelah itu di sini bekasnya pipis yang panjenengan percikkan tadi masuk, keluar. Setelah itu dibuka, panjenengan sudah bersuci, kakinya lewat di itu. Ya apa itu? Nah, maka dari itu kamar mandi itu disetting tidak ada celah sedikit pun yang kemudian air itu timbul. Kenapa? Setelah itu kakinya panjenengan kudu nginjak di situ. Kecuali setelah kamar mandi panjenengan terbang. Tapi kan tidak mungkin. Iya. Misalnya, oh enggak Ustaz, enggak terbang, jaluk gendong. Ya digendong, saya gendong enggak ngidek. Ya enggak? Nah, ini namanya bab detailingnya bersuci. Ini bab yang terkait harian kita di bidang taharah. Sudah berapa menit ini? Wih, sudah 1 jam ternyata. Dengan berangkatnya saya dari Medan. Monggo apa sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Monggo. Kalau dipakai gayung itu Pak Ustaz, itu sebenarnya yang benar itu bagaimana ya caranya? Kalau saya pernah dapat ilmunya itu kan dituangkan gitu ya, ini dituangkan gini terus tangannya dibasuh-basuh gini. Tapi saya pernah melihat itu saudara itu kok airnya dimasukkan ke dalam siputnya. Terus mau untuk isi muka nanti air kambuh lagi dimasukkan lagi gitu. Nah, saya itu mau mengingatkan tapi juga gak enak. Takutnya saya salah gitu loh. Itu sebenarnya gimana ya itu? Pertama, ada namanya istilah air mustakmal. Ada istilah air itu macamnya ada 4. Ada air mutlak,
ada air mustakmal, ada air najis, ada air musyammas. Dan ini masih dibagi lagi, mustakmal najis, mustakmal tidak najis. Lalu dibagi lagi, ada air banyak, ada air sedikit. Nah, sampean jaluk keterangan tinggi, kabeh apa-apa. Pegang repot mawon nggih. Pegang repot. Jadi ini enggak enggak punya cagak kan? Enggak ada. Kalau enggak ada enggak apa-apa wis. Berarti enggak usah mikun nih. Jadi gini, Bu. Saya praktek. Kalau cagaknya handphone, Bu. Saya pegangin. Enggak usah, Bu. Sampean megang kok apa namanya? Mengurangi pahala saya gitu ya. Ini kan megang ini ada pahalanya juga ya. Cuma kata neraka. Jadi gini, yang bagus itu kalau airnya sedikit, yang ideal. Jadi bab fikih itu ada bab ideal, ada bab cukup. Cukup ideal, sempurna, istimewa, itu gitu. Contoh niki, ini panjenengan udah ngerti konsep dulu ya. Saya tanya salah satu contoh gini. Bu, auratnya laki-laki di mana sampai kemana? Dari pusat Sampai mana sampai lu? Sah apa tidak kalau ada bapak-bapak sholat lutut hanya mulai dari pusat sampai lutut? Nah itu namanya bab cukup. Bab cukup? Iya pas-pasan. Jadi kalau misalnya bapak-bapak sak dinoyo ini Jumatan mulai dari khotib, imam sampai jamaah mek kain kolor ya. Lalu nutup pusat sampai lutut. Sah apa tidak? Sah apa tidak? Nah, sampai ini bicara hukum misalnya. Sah, cuma itu tak ideal. Kak sopan. Tapi di hadapan Allah selesai. Gitu loh. Maka bab air juga begitu, ada bab ideal, ada bab tak ideal. Gitu loh. Biar paham aja dulu, ada bab ideal, ada bab cukup pas. Udah pas. Gitu. Tapi gak ideal. Ya terserah panjenengan mau milih pas apa milih ideal itu kan urusan masing-masing. Lah panjenengan nggak boleh ngurus punyaannya orang, aku milih yang cukup aja. Iya, nggak milih yang ini. Jadi udah selesai. Itu kan urusan dia dengan Allah. Ini kita ngaji untuk diri sendiri. Urusan ideal orang berwudu itu kalau airnya sedikit dialirkan. Ya, dialirkan begini. Kalau airnya sedikit, contohnya satu gayung. Ya, satu gayung kan sedikit. Jadi berarti kalau satu gayung ambil pakai gayung yang lebih kecil. Ambil gayung yang lebih kecil. Iya, gayung yang lebih kecil. Ini satu gayung gini. Ambil sedikit aja. Nah, ratakan dulu. Nah, kalau kulitnya halus seperti saya, dia cepat rata. Iya. Lalu diratakan, Bu. Rata dulu. Ya. Tarik dari atas, seret. Dialirkan ke gayung. Lalu ambil lagi, seret. Nah. Cukup muka. Iya. Ya kalau Amanda Manopo segini cukup. Kulitnya tapi jamaah Aisyah kayak 10 ini baru cukup. Misalnya kalau nggak rata, ini proses bukan persoalan segini cukup atau tidak, tergantung kadar kulitnya. Nah, saya sudah membaca hadisnya sudah 70 kali mungkin hadis itu, bahwa Nabi itu berwudu satu mud. Berapa satu mud? Satu mud itu setelah saya ukur adalah air aqua tanggung. Aqua tanggung, ya. Lihat di YouTube saya. Di YouTube itu saya terangkat. Terus satu. Yang kedua adalah kenapa kok Nabi cukup berwudu air segitu? Karena kulit Kanjeng Nabi halus. Tadi kena langsung curut. Langsung kena semua. Maka orang yang kulitnya kasar bisa gak cukup? Ya berarti masing-masing orang itu berbeda. Itu perlu dicatat itu. Ya perlu dicatat. Gitu Bu ya. Jadi saya menjelaskan punyanya pertanyaan Ibu dulu. Jadi kalau air itu sedikit, idealnya dituangkan gini. Sudah rata, tangan juga begitu saya. Nah, digosok sampai rata. Gitu.
Lalu gitu juga sampai kaki. Ya, itu ideal kalau sedikit. Tapi ada yang tidak ideal. Yang tidak ideal bagaimana? Yang penting airnya tak berubah. Entah dituangkan, entah dicebuk begini, lalu begini. Yang penting airnya tak berubah. Bagaimana cara menandai air itu berubah dan tidak? Ada 3 kriteria. Minimal 3 kriteria. 1, tidak berubah warnanya. Tidak berubah baunya. Tidak berubah rasanya. Tidak berubah warna. Itu namanya ainuhu. Ayo dicatat. Ainuhu. Ainuhu itu adalah bentuknya. Rihuhu, bau. Launuhu, warna. Yang keempat tadi apa? Rasa. Tokmuhu, diginikan masih rasa. Jadi catat. Ainuhu, tokmuhu, rihuhu, launuhu. Dicatat. Tulis pakai tulisan bahasa Indonesia wis, teman-teman gak iso nulis Arab yo Aduh, agak yakin aku, gak yakin lah, pokoknya gak yakin jelas gitu ya. Enggak, orang remen gak wis tulisan bahasa Indonesia ben cepet gitu ya. Ya catat ya. Salah ejaannya. Pak pertama ainuhu. Ainuhu yaitu bentuk. Ini contoh, wes. Ini apa ini? Remote ya. Remote. Ini namanya ain. Berarti kalau di sini ada telaik kucing, lah kalau mau dianggap suci, ainnya hilang. Bentuknya itu sudah. Yang kedua, tokmuhu, rasa. Nah, berarti dingenek no. Oh, kalau no. Ya kak harus begini lah ya. Dingenek no kak harus kak apa namanya? Enggak terasa, berarti itu habis. Yang ketiga itu apa? Rihuhu ba. Oh, udah gak ada. Berarti terakhir warna. Kalau najis itu punya warna. Contohnya apa? Yo ake kafe najis ono warna. Semua najis itu ada warna. Maka orang membersihkan najis toharo itu 4 kriteria harus selesai. Begitu loh. Nah, dalam hal ini kembali lagi ke pertanyaan Ibu. Kalau tadi itu airnya sedikit, mek sak cebok, lalu diginikan, lalu jatuh ke sini. Menurut hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, yang penting tidak berubah itu jelas. Tapi tidak ideal. Kenapa? Apa artinya mustakmal? Wes tahu digawe. Mustakmal itu artinya the second hand. Atau the used. Iya, yang sudah terpakai. Gampangane dudo. Itu mustakmal itu. Artinya mustakmal wis den gawe. Maka wis digawe tahu juga. Lah itu air kalau mustakmal dipakai begini tidak berubah. Maka tetap mensuci. Tapi enggak ideal. Gitu. Paham? Berarti kalau tak berubah, berapa yang tak berubah tadi itu? Kriterianya? 4. Apa yang pertama? Ainuhu, tokmuhu, rihuhu, launu, warna. Ya, sabun. Wis berarti sing bener sing di. Ya pokoknya cocok karo iki mbok sing endi sing ideal, mbok sing cukup ya bebas. Ya ora satu karat. Sampeyan kok ngene sih yu? Ora usah. Ora ngono yu. Padahal durung ngaji, durung mari ngajine. Ngajine separuh. Sampai ngajine 3 paruh paling. Masih dituang ngajinya, belum di. Ya. Jadi di hadis itu innal ma'a, hadis riwayat Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa launihi wa ta'mihi. Jadi air itu tidak bisa dinajiskan oleh apapun kecuali kecuali 1, warnanya berubah, rasanya berubah, baunya berubah, lalu warnanya berubah. 3 kriteria itu kok berubah,
tiga aspek itu berubah atau 4 ditambah oleh para ulama itu 4 yaitu warna, baru itu dihukumi najis. Dan itu yang dianut oleh sebab ya paling banyaknya ulama dianut. Yang penting gak berubah. Gitu Bu. Nah, panjenengan mau ikut yang ideal apa yang cukup, monggo. Yang ideal dituangkan sedikit. Karena apa? Berwudu bersuci itu kalau airnya digunakan berlebihan hukumnya makruh. Israf, tidak boleh berlebihan menggunakan walaupun di sungai. Kalau sampai airnya masjid yang dipakai haram. Berlebihan. Iya. Apa? Cilik no. Lah ya sampean sing nyilikno Bu. Ben gak makruh panjenengan itu cilikno. Kalau saya begini wudhu di masjid yang kerannya besar itu. Keran besar. Maka saya kecilkan, cukup gini dulu, seret. Nah, udah rata, matikan dulu. Apa itu? Seret, matikan baru dirata. Lalu gini. Hitung-hitung itu membantu masjid biar tunggak bayar PDAM-nya nggak mahal-mahal. Di samping kita le amal mek 2.000, 3.000. Le wudu cepar-cepor salah. Sedikit tapi cukup lah. Begitu Bu. Jelas ya? Saya jawab ini dulu. Saya soalnya ini sambil memperhatikan jam ini sudah jam berapa. Jika keputihan dianggap najis, bagaimana jika akan sholat? Apakah setiap akan sholat harus berganti pakaian? Betul. Begini aja, saya tak mau menetapkan hukumnya. Menurut panjenengan yang pernah ngaji tentang bab ini, bab kesehatan dulu, bab kesehatan. Kan ada kaitannya kesehatan. Keputihan itu keluar dari perut apa hanya di rongganya? Dari rongga. Kalau rongga berarti itu tidak najis. Mek mambu. Ya, mek mambu, jorok, menjijik. Maka anjurannya adalah setiap mau sholat ganti. Nggih, kan? Kecuali darurat. Kalau darurat tidak masalah. Ganti. Biar tidak ganti-ganti dipempesin. Ya dilepas. Ya kalau mau sholat dilepas. Tapi jadi kalau sholat, kalau dilepas dikesah. Ya padahal bawa barang najis. Sholat bawa barang najis tidak sah gitu. Jadi itu jelas. Makanya saya tanya ke panjenengan. Dalam hal ini panjenengan lebih tahu hakikat itu. Soalnya saya nggak pernah keputihan. Sebentar ya. Bagaimana jika keputihan keluar pada saat sholat? Nah, kalau keluarnya pada saat sholat, ini adalah keluarnya karena satu dianggap bukan dari, kalau dianggap bukan dari perut, maka tidak batal. Tapi kalau dianggap dari perut berarti karena kalau keluar dari perut itu adalah kotoran. Iya, keluar dari dalam keluar. Kalau dianggap keluar dari perut itu batal. Tapi kalau dianggap enggak, ini cuma bagian luar aja. Begitu loh. Jelas? Jelas apa tidak? Nah, kalau rahim ini termasuk perut apa dari rahim? Iya, dari dalam itu sama dengan darah. Sama dengan darah, sama dengan cairan yang lain yang pokoknya keluar dari sini. Begitu. Tinggal panjenengan ketahui menurut aspek ilmunya orang ini keluarnya dari mana sebenarnya. Kalau keluar dari dalam, lalu pipis, keluar anak, keluar darah, keluar apa lagi? Keluar sperma, keluar kencing, dan keluar apa saja yang dari kita ini, dari dalam kita ini, itu dianggap kecuali sperma. Itu tidak dianggap najis. Kenapa kok begitu? Kalau sperma dianggap najis, kita najis kabeh. Kita itu dicipta dari sperma. Itu. Makanya ini perlu detail itu. Jelas gak? Jelas. Darah itu najis. Sampun? Ada lagi? Yang tadi kalau 40 koma, kalau seumpama di atasnya makan itu
dikasih tanaman, apa tanaman itu juga bisa ikut bertasbih? Semuanya. Lillahi ma fis yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan bumi itu bertasbih. Surat apa itu? Surat apa itu? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Setiap apa yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih. Termasuk tanaman. Apalagi hewan itu bertasbih. Cuma kita enggak tahu. Enggak sama. Nah, ini. Kalau di sini Kamboja itu ya Ustaz. Kamboja. Saya enggak tahu apaannya Kamboja, apa lagi? Iya di Iya, kalau kan di ada Jawa Kamboja. cuma makan goreng. Karena nggak ada goreng. Ya karena di sini enggak ada kurma diganti Iya. diganti Kamboja. Oh, jadi ganti duren. Sabun. Apalagi? Ya begitu. Jadi tanaman apa saja wis, iya. Tanaman apa saja. Kalau Nabi dulu ngambilnya pelepah kurma adanya itu. Kok umpama ono simbukan mungkin simbukan di sana. Tapi tidak mungkin di sana ada simbukan ya. Tanah gersang kayak gitu. Itu apa namanya? Cara pahamnya begitu. Cara paham. Ya macam-macam Kamboja, apa mana. Banyak kok. Tinggal berkunjung sebelahnya apaan diidentifikasi satu-satu. Itu bertasbih semua, begitu loh. Asalkan memang disengaja ditanam di situ. Disengaja ditanam memang oleh kita ditanam di situ. Yang penting tidak dikicing. Kalau dikicing di makam umum hukumnya haram. Nanti malah memberikan sumbangan dosa. Ya, nggak boleh kalau makam umum. Begitu. Ya mungkin tanam pacar banyu lah. Ya. Ngotorin. Yang lain. Ada lagi? 1, 2, J. Itu saum mama itu di kaki itu ada luka. Mm-mm. Lukanya itu kalau berwudu nggak boleh kena air. Terus cara berwudunya gimana? Ketika berwudu ada luka di kaki, yang luka ditutup lalu diusap tutupnya. Itu yang fikih yang paling ringan. Ya, jadi luka apa dulu Bu? Saya tanya lukanya. Diabetes, gatel, cili oke. Karena sudah dipur, akhirnya merambat besar. Oh besar. Nggak boleh kena Katanya air. dokter nggak kena air. Iya. Berarti panjenengan itu selama berapa kali itu panjenengan berapa hari itu tidak boleh dipegang, nggak boleh disuci, nggak boleh di apa namanya yang nggak boleh kena air sampai berapa hari? Termasuk ketika BAB nggak boleh kena air. Pipis BAB nggak boleh kena air. Lah itu, jadi ya gini ya. Gini, tak kasih ilmunya mawon, panjenengan tinggal praktek nanti buatkan luka di kakinya. Tak kasih ilmunya. Jadi ilmunya gini, Bu. Ini yang ideal, bab ideal. Bab ide. Tadi yang tak diberitahu itu cukup. Bab cukup. Ini bab ide. Bab ideal. Kalau bab ideal panjenengan adalah dikasih salep enggak sama dokternya? Kalau masih gitu nggak boleh salah. Dikasih apa? Bubur. Kok bubur? Apa itu? Cairan pengering. Ya. Nah, berarti gini Bu. Untuk tahap pertama, ketika mau bersuci, itu ketika mau diobatin, untuk tahap pertama wudhu dulu. Ya Bu? Wudhu. Ya. Setelah wudhu disiram untuk tahap pertama, dibersihkan kotor-kotornya itu. Nah, setelah dibersihkan dikasih obat tadi itu, cairan pengering itu, ya. Dihandukin dulu lalu dikasih pengering tadi itu. Nah, setelah dikasih itu baru ditutup. Maka nanti ketika wudhu pada periode berikutnya, pada waktu wudhu yang kedua, yang tadi luka itu tak perlu disiram, cukup diusap tutupnya saja. Ustaz ini nggak ditutup, berarti cukup di panjenengan taleni kresek, ya kresek plastik, ya. Setelah itu wudhu, ya wudhu tidak dikenakan air. Untuk lebih mudahnya kresek. Atau nggak mau pakai kresek ya tinggal kakinya diangkat ketika wudhu. Ya tapi kan nggak bisa panjenengan ya, kangelan.
Tutup jadi. Tambah repot. Ya ojo golek repot ya. Yang kedua gini, saat itu ada kan. Sik. Pertanyaan yang pertama paham apa tidak? Iya sudah. Iya paham. Bu, tadi maaf sekali lagi mohon maaf. Ini ada darurat ya, darurat. Darurat banget gitu. Jadi kalau misalnya panjenengan itu tadi lukanya, ini perlu saya terangkan lagi. Kalau lukanya 1 cm, maka yang ditutup tidak boleh melebihi sampai 5 cm. Jadi ini perlu tahu nih. Maaf, ini saya praktek. Ini lukanya di sini. Lukanya sekian. Iya toh? Maka jangan ditutup sampai sekian. Jadi yang ditutup di sini, paling tidak cuma di sini perekatnya sampai di sini. Gitu loh. Jadi Pak di sini. Yang di sini tetap wajib dibah. Yang nggak kena luka itu tetap wajib dibah. Yang diusap itu hanya yang kena luka. Yang ditutup. Kok lukanya di sini? Ditutup sampai nangkil nih. Tidak benar itu. Secara pakai tidak benar. Itu berlebihan, lebay. Ya, jadi lukanya di sini. Jelas ya? Ya. Terus yang kedua apa tadi? Yang kedua apa tadi? Ya maaf ini ada ini orang sakit nggak bisa jalan terus duduk di kursi roda itu kan kalau mau duduk di batu ya kata ini apa? Sudah luka. Bukan patah gitu. Patah ya terus. Orangnya sudah usia. Nah terus itu kan kalau sholat mau dua apapun juga kesulitan. Dia kan pakai pampers terus gitu. Terus gimana itu bisa? Yang ditanya bab pempesnya apa bab wudhunya? Otomatis pampers itu kan juga sering tipis pun juga dipempes sama apa kan harus sering ganti gitu. Pak, setiap sholat diganti. Dia mau sholat harus ganti. Iya, kalau ada najisnya 1. Dia bisa wudhu sendiri apa enggak? Dia nggak bisa turun. Enggak, tanya saya dulu. Turun enggak turun bisa wudhu sendiri apa enggak? Kalau disiapkan air bisa. Kalau Saya terangkan namanya babul istinabah. Ini di kitab itu ada babul istinabah. Kenapa? Sahabat Anas itu sering membantu Nabi untuk menuangkan air ketika wudhu. Mereka ada bab istinabah. Apa itu? Kalau orangnya itu, kalau orangnya bisa wudhu sendiri, tinggal mengambilkan selang, semprot. Ayo cak wudhu cak. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, Mbak, ayo Pak wudhu. Itu tak kucur bayi. Tak kucur, tak gerojok bayi. Sampai wudhu. Di bawah dikasih ebak bayi. Sudah. Paham ya? Kalau dia tak bisa karena tangannya sakit, sudah tak bisa. Tangan kiri tak bisa, tangan kanan tak bisa. Maka diwuduin. Ya diwuduin. Ayo, mulai wudhu. Atau pakai semprot itu loh. Semprot kecil dulunya. Spray itu loh. Setelah kalau tidak ada najisnya dipempes tetap dipakai. Kalau ada najisnya ganti. Lalu sampean semprot. Gak usah pakai semprotannya cuci sepeda motor itu. Kebesaran. Semprot spray itu loh. Agak besar keluarnya. Kak, ayo wudhu. Niat ya baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, semprot. Diwudhui. Apanya? bukan ini yang baru. Ya boleh bantu. Boleh bantu. Ya. Ayo Cak, niat ya Cak. Saya semprot wudhu. Saya semprot wudhu. Sabun. Lalu tangannya Cak buka. Semprot. Diratakan. Lalu yang kiri diratakan. Lalu kepala semprot diusap. Berikutnya telinganya sunnah diusap. Lalu kakinya semprot. Lalu dipindah ke tempat sholat. Ayo Cak sholat. Sholat duduk. Sholat monggo. Bisanya duduk. Bisanya terbaring. Berbaring. Bisanya terlentang. Bisa agak bisa semua. Tinggal ketak ketik. Allah. Sami Allah. Ini namanya sholat bila isyarat. Sholat dengan isyarat. Itu yang paling terakhir sudah. Allah. Sami Allah. Kalau masih bisa bergerak dengan gerakan ini. Allah. Sami Allah. Allahu Akbar.
Allah. Sami Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatu lillah. Sampai selesai. Assalamualaikum. Itu berarti masih bisa isya. Kalau tidak bisa isyarat, berarti cukup ketik Allah. Kayak gini, umi. Pokok kalau masih dia ada kesadaran berbicara, maksudnya sadar dan sadar dia itu adalah oh saya sakit atau apa itu, berarti masih wajib Kalau sudah nggak sadar baru nggak wajib. Contoh di ICU itu sudah ada berkewajiban sholat karena sudah hilang kesadaran, nunggu di sholatin. Itu begitu caranya. Okay. Jadi diwuduin dan dibantu seluruh urusan ibadah. Sampun? Enggak. Yang pakai egip, ya bagus ini pertanyaan ibu. Yang pakai egip itu juga diusap. Tak perlu dibongkar egipnya. Sampun nggih? Jadi sudah jam 5 lebih nggih. Sampun nggih? Semoga bermanfaat. Bu Haji Taufik sehat. Alhamdulillah. Si Fasil Amin di mana sekarang? Masih di Jepang. Oh, iya. Putranya Bu Haji Taufik ini murid saya dulu di Bu Mami. Aku mondok. Saya dulu di Bu Mami dulu. Surya Buana itu. 8 tahun saya di sini, 9 tahun. Cuma 2015 saya baru pulang. Saya cukup ya. Nanti lain kali kalau bertanya, mau nanya itu pengajian. Kalau saya berkesempatan ngaji lagi itu pertanyaan sebanyak-banyaknya sudah di-WA-kan ke saya melalui Bu Hawa. Nanti saya terangkan keterangan kitab-kitabnya. Oh begini, gitu ya. Saya kira banyak kok. Banyak, bukan hanya urusan ibadah, urusan jual beli, urusan cicilan, urusan hutang piutang, urusan macam-macam. Nggih, gaden, macam-macam. Ya, macam-macam pokoknya banyak sekali. Saya kira begitu nggih. Semoga manfaat berkah, semoga ibu sehat walafiat, panjang umur barokah, dijauhkan dari balak dan musibah, digagalkan dari takdir-takdir buruk. Anak cucunya semoga oleh Allah dijadikan orang yang mulia di dunia akhirat, dicukupi dunia akhiratnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Istajib du'ana ittihajatina wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.